Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat holistik. Kali ini kita akan belajar bersama ya, dimana pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai jamu. Nah, apa saja yang akan dibahas? Nah, kali ini materi akan disampaikan oleh Sifu Oktra, di mana materi yang akan disampaikan adalah membahas tentang berbagai macam jenis jamu dan diikuti dengan bagaimana kita membuat jamu ataupun rimpang kering yang nantinya bisa diolah untuk jamu olahan, baik itu olahan wedang uwu dan jamu berbagai macam lainnya. Nah, sahabat holistik, jangan lupa tonton video ini sampai habis dan jangan lupa Jamu itu apa saja? Ketika kita ketemu di pasar atau di jalan, kita melihat produk-produk yang dinyatakan jamu, apakah benar itu jamu atau bukan? Jangan-jangan kita minum glek-glek-glek ternyata bukan jamu. Nah, ruang lingkup jamu itu banyak sekali karena sudah kita jelaskan kemarin bahwa penggunaan jamu itu dibuktikan atau merupakan kekayaan empiris dari kekayaan Nusantara. Nah, di sini kita akan berbicara tentang ruang lingkup jamu. Yang pertama, jamu ada simplicia, tadi sudah kita bahas, simplicia basah dan simplicia kering. Yang kedua yaitu ada ekstrak. Jadi bahan-bahan jamu yang sudah dibentuk sebagai simplicia basah atau simplicia kering tadi diekstrak, diambil sarinya menggunakan teknologi-teknologi tertentu sehingga didapatkanlah ekstrak dari herbal tersebut. Dan ini manfaatnya 5 kali lebih besar daripada bentuk-bentuk olahan lainnya. Itu ekstrak. Bentuk yang kedua di sini ada serbuk. Serbuk adalah bentuk dari olahan herbal. Itu yang terpenting yang teman-teman tahu. Jadi ketika teman-teman memiliki simplicia kering, kemudian itu teman-teman blender ditumbuk, kemudian teman-teman saring sampai dia didapatkan bentuk yang paling halus, itu adalah serbuk namanya. Nah, serbuk di sini ini adalah bentuk dari ruang lingkup jamu. Yang kedua ada sari. Ekstrak sama sari beda. Kalau ekstrak tadi diolah dengan teknologi khusus, kalau sari ini biasanya direbus. Jadi teman-teman ketika teman-teman beli jamu di tukang jamu, nah itu adalah sari, gitu ya. Jadi tukang jamu gendong itu membuat sari herbal, sari jamu, gitu ya. Jadi jamu beras kencur, di situ ada beras, ada kencur, ada jeruk nipis, ada jahe, kemudian ada kayu manis, ada daun jeruk dan lain sebagainya, dicampur jadi satu, diparut, bahan-bahan tersebut diparut, kemudian diambil sarinya, kemudian sarinya itu direbus. Itu disebut dengan apa? Herbal dalam bentuk sari. Yang berikutnya yaitu herbal dalam bentuk pil. Herbal dalam bentuk pil. Jadi teman-teman punya simplicia basah, simplicia basahnya itu diparut sampai dia halus, kemudian dicampur. Ya, misal teman-teman mau bikin herbal asam urat, di situ ada temulawak, ada jahe, ada kencur, ada daun sidaguri yang diambil sarinya. Nah, itu diparut semua, kemudian diaduk jadi satu, kemudian teman-teman dijemur. Sudah dijemur, nanti ketika itu sudah setengah kering, teman-teman ambil lalu dibunder-bunderin gitu ya, dibuat bulatan-bulatan kecil jadi banyak, bulatan-bulatan kecil itu jadi banyak, kemudian setelah itu dijemur lagi sampai dia kering. Jadi bentuk pil, bulat-bulat pil itu disebut dengan bentuk ruang lingkup jamu yang lainnya. Nah, kemudian ada lagi bentuk koyo, gitu ya. Jadi koyo itu apa? Koyo itu adalah herbal dalam bentuk pita. Teman-teman pernah tahu koyo cabai, kemudian salon pas dan lain sebagainya, itu adalah bentuk dari ruang lingkup jamu. Kemudian ada minyak, ada parem, ya.
Jadi jamu atau herbal itu ternyata bisa dibuat minyak, dan kita semua udah tahu, itu sudah akrab sekali, apalagi orang-orang Indonesia sudah sangat akrab dengan yang namanya minyak. Baik itu minyak telon, minyak kayu putih, atau minyak tawon, atau minyak-minyak yang lainnya. Bahkan sekarang kita sudah temukan semakin banyak penemuan-penemuan terbaru tentang minyak. Ada minyak untuk menyuburkan kandungan, minyak untuk tulang belakang, untuk gangguan osteoporosis, minyak untuk penumbuh rambut, untuk peningkat kedewasaan pria maupun wanita. Ada minyak-minyak seperti itu. Jadi itu adalah ruang lingkup dari jamu. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman melihat jamu, maka apapun bentuknya itu, selama masih sesuai dengan koridornya, maka itu bisa dimanfaatkan. Belum lagi kita akan melihat jamu dalam bentuk probiotik dan lain sebagainya yang semakin berkembang. Ada lagi sekarang dengan nanoteknologi, di mana jamu itu, herbal itu hanya ditempelkan di kulit, dia sudah masuk meresap ke dalam meridian. Ada yang seperti itu. Jadi perkembangannya sudah semakin maju, semakin berkembang. Luar biasa. Kita akan lanjutkan, di mana kali ini kita akan buat simplicia kering. Bagaimana cara membuat simplicia kering yang benar. Jadi karena pembelajaran kita ini online, jadi ya mohon maaf tidak bisa banyak hal kita lakukan, tapi saya setelah ini akan membuat video contoh-contoh simplicia kering. Ada di gudang saya banyak sekali simplicia, akan saya tunjukkan kepada teman-teman dalam bentuk video. Nah, kita akan membuat contoh simplicia temulawak. Teman-teman tahu temulawak? Temulawak itu adalah umbi atau rimpang yang sangat hebat, karena dengan temulawak ini kita bisa memperbaiki fungsi liver atau hati. Jadi teman-teman kalau mudah capek, mudah ngantuk, wajahnya hitam, maaf, matanya kuning, kuku-kukunya kuning, maka banyak-banyaklah minum temulawak. Nah, cara membuat simplicia temulawak itu sangat mudah. Yang pertama, teman-teman harus punya bahannya dulu, itu pasti. Jadi bahan temulawak yang akan dibuat simplicia ini, itu teman-teman cuci bersih dengan air mengalir. Jadi dicuci bersih dengan air mengalir. Kalau perlu disikat sampai tanahnya hilang, gitu ya. Kemudian setelah itu ditimbang berapa ukurannya, berapa beratnya. Jadi kalau teman-teman punya 3 butir atau 4 butir temulawak, maka itu ditimbang, cuci bersih, ditimbang. Anggaplah 1 kilo. Kemudian setelah itu teman-teman potong tipis-tipis, gitu ya. Tidak usah terlalu tipis, tetapi mungkin ukuran 1 mulai dari setengah sampai 1 cm lah ukurannya itu ya. Setengah sampai 1 cm. Diiris tipis. Sudah diiris tipis, kemudian teman-teman jemur. Kalau sudah dijemur, menjemurnya pun ada aturannya, ada caranya. Bagaimana cara menjemur simplicia yang benar? Pertama, teman-teman jemur di bawah matahari langsung. Tetapi jangan benar-benar di bawah matahari. Teman-teman tutupi pakai kain hitam, gitu ya. Apa fungsinya? Fungsinya adalah supaya kandungan kimia, kandungan vitamin yang ada di dalam herbal ini tidak menguap dengan percuma. Jadi ditutup pakai kain hitam. Dijemur di bawah matahari tapi ditutup pakai kain hitam. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, diangin-anginkan di dalam ruangan yang khusus, di dalam ruangan khusus. Biarkan simplicia itu sampai dia benar-benar kering. Biarkan dia sampai benar-benar kering. Yang ketiga yaitu dengan di oven. Dengan di oven. Bagaimana cara mengovennya? Di ovennya adalah dengan cara di oven dengan suhu 60 sampai 70 derajat Celcius sampai dia kering. Pertanyaan kedua, kapan simplicia itu dikatakan kering? Simplicia yang sudah kita jemur bisa dikatakan kering ketika kita patahkan, dia sudah tidak lagi alot ya.
dia tidak sulit untuk dipatahkan, dia sudah bunyi klik gitu ya. Biasanya dia bunyi klik. Coba teman-teman pergi ke pasar, cari Simplicia yang ada di pasar, misalnya kayu manis. Kalau kayu manisnya itu dipatahkan, klek, sudah bunyi klek atau klik, berarti dia sudah dijemur dengan cara yang benar, dengan suhu yang tepat, kemudian biasanya lebih awet lama. Tapi kalau teman-teman beli kayu manis dipatahin masih susah, masih alot, maka itu akan mudah untuk berjamur. Begitu juga dengan Simplicia tadi, ada temulawak, ada jahe, ada kunyit dan lain sebagainya. Sama seperti itu. Jadi dipotong antara 0,5 sampai 1 cm. Kalau 1 cm saya pikir sih terlalu tebal ya. Mungkin di bawah 0,5 cm kemudian dijemur. Nah, kalau sudah dijemur, maka itu teman-teman timbang lagi. Penyusutannya berapa persen? Biasanya penyusutannya antara 50 sampai 70%. Kalau sudah, kemudian teman-teman sortir mana yang kualitasnya bagus, kondisinya bagus, mana yang jelek. Yang kualitasnya bagus itu biasanya manfaatnya nanti akan lebih banyak daripada yang kualitasnya jelek. Kualitas jelek itu contohnya dia berjamur atau mungkin keringnya tidak sempurna dan lain sebagainya. Nah, berapa hari Simplicia itu kering di bawah matahari? Jawabannya adalah belum bisa dipastikan karena panas matahari itu biasanya tidak stabil. Bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa 1 minggu, bahkan bisa 15 hari. Intinya ketika Simplicia tadi dipatahkan sudah bisa bunyi ceklik, maka itu sudah kering dengan sempurna. Itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini kita akan buat video tutorial selanjutnya, yaitu akan kita tunjukkan macam-macam Simplicia yang ada di dapur kami. Semoga bermanfaat.